dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas ini yang berjudul kebijakan industri dalam mata kuliah ekonomi industri. Ekonomi industri adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan industri serta keterkaitan antara perusahaan, industri, dan masyarakat. Tugas ini berisikan tentang informasi kebijakan industri atau lebih tepatnya pengertian kebijakan industri dan implikasinya. Kami menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan tugas ini. Perkenalkan, nama saya
11 Kenalkan, nama saya Muhammad Terpelaris dari kelas Ekonomi 02 semester 5 NIM 2060 201109. Perkenalkan, nama saya Mara Kusrika dari kelas Ekonomi 02 semester 5 NIM 2060 20111103. Kenalkan, saya Mira Fiani dari Ekonomi kelas 02 NIM 2060 2011 107. Industrial policy and implications. Industry policy. Industry policy is defined as the use of power and government resources to implement a policy to meet the needs of a particular sector of industry with the aim of increased productivity. Kebijakan industri di sini merupakan sebagai penggunaan kekuasaan dan pemerintah sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan berkebutuhan sektor atau industri tertentu dengan tujuan meningkatkan produk aktivitas. An industrial policy is a government-sponsored economic growth program that encourages development of or investment in a particular industry. Industrial policy may target local, regional, or national development of an industry by any number of means. Industri merupakan pertumbuhan ekonomi disponsori pemerintah, yaitu program yang mendorong pengembangan atau investasi dalam industri tertentu. Kebijakan industri dapat menargetkan pembangunan industri lokal, regional, atau nasional dengan berbagai cara, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makroekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor perusahaan tersebut. Industrial policy instruments are often directed at innovation to industries, but may also foster mature industries or help them to implement new technology. Instrumen kebijakan industri sering diarahkan pada industri baru, tetapi juga dapat mendukung industri yang sudah matang atau membantu mereka menerapkan teknologi yang baru. Most visible industrial policy. Number 1, public investment in industry. Number 2, public procurement policy. Number 3, tax relief for private investors. Kebijakan industri yang paling terlihat. Nomor 1, investasi publik dalam industri. Nomor 2, kebijakan pengadaan publik. Nomor 3, keringanan pajak untuk investor swasta. Less visible policy instrument. Number 1, tax
Number 2, Foreign Direct Investment Incentive. Number 3, Intellectual Property Rights Programs. Number 4, Fiscal Policies. Number 5, Trade Policies. Number 6, Labor Market Policies. Number 7, Science and Technology Policies. Instrumen kebijakan yang kurang terlihat. Nomor 1, insentif pajak. Insentif pajak mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Nomor 2, insentif investasi asing langsung, yang merupakan perlakuan terhadap investasi asing langsung yang masuk ke dalam suatu negara untuk menarik investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Nomor 3, program hak kekayaan intelektual merupakan program untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Nomor 4, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Nomor 5, yaitu kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan merupakan segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan atau kegiatan perdagangan. Nomor 6, kebijakan pasar tenaga kerja merupakan kebijakan yang mengatur suatu pasar dalam mempertemukan penjual dan pembeli dalam tenaga kerja. Nomor 7, kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk memperkuat pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing bangsa. In the past, industrial policy was regarded as a temporary measure that nations status used to promote certain industries or to catch up with more advanced economies. It is now regarded and some quarters as more than a temporary expedient. The role of the state and industrialization in some of the East Asian economies has bolstered the idea that a developmental state can play a positive role at every stage of the development. Di masa lalu, kebijakan industri dianggap sebagai tindakan sementara yang digunakan negara sampai bangsa untuk mempromosikan industri tertentu atau mengejar ekonomi yang lebih maju. Sekarang dianggap di beberapa tempat sebagai lebih dari sekedar tindakan sementara. Peran negara dalam industrialisasi di beberapa ekonomi Asia Timur telah mendukung gagasan bahwa
objection to industrial policy are twofold. Number one, informational objection. Clients object to information which state that it is impossible for the government to identify with any degree of precision and certainty subject to the company sector or market concerned or market imperfection. Number two, content corruption. The government is in the business of providing support to the company. It becomes easy for the private sector to demand or take advantage of the distorting competition and transferring resources to politically connected entities. Keberatan praktis terhadap kebijakan industri ada dua. Yang pertama yaitu keberatan informasi. Keberatan praktis terhadap kebijakan industri ada dua. Pertama, menolak informasi yang menyatakan bahwa tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dengan tingkat presisi dan kepastian apapun yang tunduk pada perusahaan, sektor, atau pasar yang bersangkutan tentang ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua yaitu keberatan kedua adalah bahwa kebijakan industri mengandung korupsi. Pemerintah dalam bisnis memberikan dukungan kepada perusahaan yang menjadi mudah bagi sektor swasta untuk menuntut dan memanfaatkannya, mendistorsi persaingan dan mentransfer sewa ke entitas yang terhubung secara politik. Industrial policy is heavily dependent on the state and institutional capabilities of the state. There are some general principles that we can interpret about the institutions that carry out industrial policy must be disabled. Kebijakan industri sangat bergantung pada kemampuan negara dan kelembagaan negara. Namun demikian, ada beberapa prinsip umum yang dapat kita tafsirkan tentang bagaimana institusi yang menjalankan kebijakan industri harus ditata dengan baik. The principle follow from this consideration. Number one, the necessary knowledge about the expansion and location of spillovers, market failures, and constraints, including structural change is spread in completely. Number two, business have a strong impact to by the government. Number three, benefits of industrial policy because our business that socially and black. Prinsip mengikuti dari pertimbangan ini. Yang pertama, pengetahuan yang diperlukan tentang keberadaan dan lokasi limpahan, kegagalan pasar, dan kendala yang menghambat perubahan struktural tersebar luas di masyarakat. Nomor dua, bisnis memiliki insentif yang kuat untuk mempermainkan pemerintah. Yang ketiga, penerimaan manfaat kebijakan industri, birokrat atau bisnis tetapi umumnya ada pada masyarakat. El Salvador
is an example of a country that has abandoned industrial policy until recently, but desperately needs it. Uruguay is a country that maintains the fiction that has no industrial policy. Even though the public sector provides key input to certain industries, its tax code is full of incentives that are hard to reach. Meanwhile, South Africa is consciously building a new program of industrial policy under very difficult circumstances. El Salvador adalah contoh negara yang sampai saat ini mengabaikan kebijakan industri. Namun, mereka sangat membutuhkannya. Uruguay adalah negara yang mempertahankan fiksi bahwa ia tidak memiliki kebijakan industri. Meskipun sektor publik memberikan input kunci untuk industri tertentu dan kode pajaknya penuh dengan insentif yang sulit dijangkau. Sementara itu, Afrika Selatan secara sadar membangun program kebijakan industri baru dalam keadaan yang sangat sulit. Industrial policy implications are consequences arising from the implementation of a program or policy that can have a good or bad impact on the industry. Implikasi kebijakan industri merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk bagi industri. Case study: small industry in Ngawi Regency have decreased along with the economic crisis since late 19 and 1997. To deal with the crisis, several policy implementation were put forward. Number one, implementation of development to improve the people economy and local revenue is prioritized in the maintain sector and sector. Number two, need to be improved counseling or training for entrepreneurs or their workers so that technology transfer from one technology modern. Number three, local development seek partnership pattern more industries, small and household to be more capable to develop. Number four, small industry in the Regency Ngawi Sol priorities local raw material or local natural resources to anticipate the effect of economic stability. Studi kasus: industri kecil di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan seiring dengan kritis ekonomi sejak akhir tahun 1997. Untuk menghadapi krisis tersebut, beberapa implikasi kebijakan dikemukakan, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi, kerakyatan dan pendapatan asli daerah diprioritaskan pada sektor andalan dan subsektor. Nomor 2, perlu ditingkatkan penyuluhan atau pelatihan bagi para pengusaha atau
beralih teknologi dari teknologi yang lebih modern. Nomor 3, Pemda mengupayakan pola kemitraan bagi industri kecil dan rumah tangga akan lebih mampu berkembang. Nomor 4, industri kecil di Kabupaten Ngawi sebaiknya mengutamakan bahan baku lokal atau sumber daya alam lokal untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.